Nomor 4 juga begitu ya. Dan nomor 5 yang paling penting, 3 dan 5 meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Nah, inilah nawacita di Indonesia. Ini adalah wujud dari 17 SDGs tadi, begitu ya. Wujudnya seperti ini. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah bagaimana kebinekaan kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang didasari atau falsafahnya adalah Pancasila. Oke, berikutnya. Nah, sekarang bagaimana ada Kementerian Desa sendiri? Ternyata Kementerian Desa itu mempunyai 4 program prioritas, gitu ya. Satu namanya pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan atau PRUKADES. Jadi kawasan perdesaan ya. Jadi bukan desa, bukan, tapi kawasannya. Misalnya desa A dan desa B bertetangga, berdekatan, mereka sama-sama berada di daerah pesisir, sehingga mereka bisa joinan tuh produk apa unggulan mereka. Misalnya ikan apa begitu, sarden kah, ikan asin kah, atau apa gitu ya. Nah, ini penting sekali. Yang kedua adalah badan usaha milik desa. Bagi yang namanya masih kampung ya, bukan desa, maka badan usaha milik kampung, seperti itu. Yang ketiga ada embung desa. Ini adalah wilayah tampungan air, bisa danau buatan atau sumur gitu ya. Sehingga ketika musim panas, para petani tetap bisa menikmati air bersih untuk dikonsumsi, bukan hanya petani ya, masyarakat umumnya, kemudian bisa untuk pertanian, irigasi bagi para petani. Nah, ini namanya embung air ya. Jadi kalau ada danau dijaga dengan baik, jaga, itu bagian dari program embung air. Berikutnya adalah sarana olahraga. Di pedesaan itu penting. Kenapa? Karena banyak sekali di desa-desa seluruh Indonesia ini potensi atlet yang luar biasa gitu. Ini juga buat kesehatan bagi masyarakatnya, betul bagi budayanya ya. Jadi misalnya Anda selama pandemi ini olahraga di kampung ya, ajak teman-teman gitu ya. Walaupun cuma kain apa gitu ya, gorden ya, buat misalnya net sebuah lapang voli atau bulu tangkis, tidak masalah gitu ya. Ajaklah teman-teman Anda sekitar Anda yang Anda kenal, yang Anda rasa dia sehat, untuk berolahraga bersama gitu, agar pikiran dan hati itu juga sehat ya. Baik, hari ini pertemuan ke-6. Nah, minggu depan adalah UTS. Oke ya, minggu depan adalah UTS. Tugas kalian adalah, tolong dicatat dengan baik, tugas kalian adalah menjelaskan keempat poin ini secara lebih detail daripada saya. Tulis tangan, kemudian gunakanlah double folio ya kalau bisa, atau HPS begini aja boleh, HPS polos ya boleh. Minimal atau sekurang-kurangnya 2 halaman ya, 2 lembar, sekurang 2 lembar. Jadi misalnya poin 1 dan 2 ya, poin 1 dan 2, kemudian 3 dan 4 begitu ya. Tulis tangan, jangan lupa nama saudara, kelas 1C, mata kuliah SBD, kemudian ditandatangani, kemudian jangan lupa tanggalnya dan NPM Anda. Jadi ada nama, NPM, kelasnya, mata kuliah, dan tanda tangan saudara di pojok, salah satu pojok yang serah, mau di sini atau di sini terserah gitu ya. Nah, jadi tugasnya itu tulis tangan, minggu depan dikumpul ya, minggu depan saat perkuliahan dikumpul. Caranya apa? Nah, caranya begitu ya, jam 8 sampai jam 9 itu nanti kalian kirim ke WA ketua kelas atau cutting, WA ketua kelas ya. Kemudian cutting nanti mengemailkan ke saya. Nah, begitu ya. Jadi hanya cutting yang mengemail ke saya. Jadi saya tahu, jadi tulisannya nanti subjeknya di email itu ya. UTS, ujian tengah semester atau mid test di SBD 1C. Gitu ya. Jadi saya enak nanti kelas mana gitu, dapatnya kalian gabungan nanti ya. Oke, silakan jika ingin tanyakan. Ini perkuliahan selesai ya. Ya. Saya mau nanya, yang tugas ini tugas UTS kah, Pak? Ya, ujian tengah semester. Jadi nggak ada lagi yang ujian kayak ngerjakan tugas kayak gitu atau di Google Form? Oh tidak, kita tidak perlu Google Form. Ya. Jadi ini aja ya, Pak ya? Ini aja ya. Jadi sekurang-kurangnya adalah 2 lembar ya.
Jadi misalnya ini dibagi 2 ya. Nah, begitu. Saya bagi 2 gini. Kan? Jadi 4 halaman kan? 4 halaman. Nah, ini misalnya jawaban 1 tentang Prukades, 2 tentang Bumdes, 3 tentang embung desa, 4 tentang sarana olahraga. Nah, ini foto gitu ya. Kirim ke ketua tingkat. Nanti ketua tingkat meng-email ke saya. Oke ya. Jadi kita laksanakan pada hari Senin depan ya. Jadi silahkan kerjakan dari sekarang. Kemudian silahkan langsung digunakan CS Scan ya, CS Scanner atau foto di WA saudara. Nanti hari Senin baru dikirim ke ketua tingkat. Ya, jangan sampai nanti hari Rabu besok udah mengerjakan, misalnya Kamis sudah dikirim, jangan. Nanti ketua tingkatnya keteteran nanti ya. Nanti ada berkas yang hilang. Jadi hari Senin aja kita panggil di jam kuliah saja ya gitu ya. Jangan di jam lain. Jadi nanti hari Senin jam 8 sampai jam 9 misalnya kalian kirimkan ke ketua tingkat. Nanti jam 9 sampai jam 10 itu ketua tingkat meng-email ke saya. Oke ya, paham ya? Paham, Pak. Oke. Yang lain juga harap catat ya. Jadi kalau ada yang lupa temannya silahkan kalian berbagi di grup kalian ya. Jadi tidak ada yang japri saya satu-satu. Pak, gimana tadi Pak? Gimana tadi Pak? Ah, saya tidak mau gitu ya. Pak, Jadi, izin sekali bertanya, lagi. Pak. Ya, silakan. Jadi minggu depan itu masih ada pertemuan via Spada atau Zoom nggak, Pak? Di Spada itu kita yang pasti adalah isi absen hadir. Itu fungsi Spada ya. Karena Spada kita ini terkoneksi dengan jaringan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta sana, database-nya. Jadi kalau kalian masuk di sana, begitu ya, makanya saya bukanya kan biasa malam udah saya buka tuh, jadi kalian udah bisa daftar. Malam kalian udah daftar, ya kan? Artinya dari malam tuh sampai jam 9 pagi gitu kan banyak waktu tuh berapa jam gitu ya. Nah, kalian bisa mendaftar tuh, mungkin saat ada sinyal apa kalian bisa daftar, udah tuh langsung terdaftar tuh kalian bahwa hadir pada pagi hari ini. Nah, kalau Zoom, Google Meet dan lainnya itu hanya penunjang aja gitu, tapi itu tidak terkoneksi dengan kementerian. Nah, makanya saya membukanya di Spada. Oke? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, silakan. Ya, penjelasan ini menurut penjelasan kita atau dari buku atau dari internet? Terserah dari manapun. Nah, bagusnya kalian buka website kementeriannya. Kan dari Kementerian Desa kan. Jadi ketik di Google Kementerian Desa Republik Indonesia. Nanti tuh kalian klik aja muncul tulisannya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, klik di sana. Oke, ada lagi? Jadi tugasnya cuma satu kertas AVSN ya, Pak? Ya, betul. Oh iya, Pak. Terima kasih. Oke. Karena saya yakin dosen lain lebih banyak tugas dari saya gitu ya. Jadi saya membuat bukan membuat Anda malas, tidak. Saya peduli dengan Anda gitu ya. Kalau saya sekali biasa ujian di kelas tuh banyak banget ya tugas-tugas. Oke, silakan. Ini ada 4 tugas yang dicari ya, Pak? Iya. Jadi penjelasan tentang Prukades, penjelasan tentang Bumdes, penjelasan tentang embung desa, dan penjelasan tentang sarana olahraga desa. Boleh disertai contoh ya. Misalnya di kampung kalian ada foto tuh, tempelkan di catatan saudara ya, boleh. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di minggu depan tuh kami langsung menjelaskan nggak, Pak? Tidak, ngumpulkan saja. Ya, Pak. Oke. Ada lagi? Tugasnya bisa didikte ulang lagi, Pak? Ini mau nyatat nih. Oke. Tugasnya tadi yang kan ada pertama, di slide-nya Pak. sudah. Yang pertama. Yang pertama adalah penjelasan tentang Prukades, produk unggulan desa. Silakan dijelaskan. Boleh disertai contoh.